Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus memberkati, menuntun, menguatkan, dan memberikan kepada kita kesempatan pada pagi hari ini untuk sama-sama merenungkan pekabaran firman Tuhan yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik yang bersemayan dalam tata sorga. Pagi hari ini ya Tuhan kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, tolong tuntun dan bantu kami untuk menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Kristus satu-satunya Juru Selamat. Ayat intinya diambil dari Kolose 1 ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Keterangannya, tidak peduli siapapun engkau dan bagaimanapun kehidupanmu, engkau dapat diselamatkan hanyalah dengan cara yang telah ditentukan Allah. Engkau harus bertobat, engkau harus jatuh tak berdaya di atas batu karang Yesus Kristus. Engkau harus merasakan kebutuhanmu terhadap seorang dokter, dan satu-satunya obat untuk menyembuhkan dosa ialah darah Kristus. Kesembuhan ini hanya dapat diperoleh dengan jalan bertobat kepada Allah dan iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Darah Kristus tidak berarti apa-apa kecuali mereka yang merasa akan kebutuhan mereka terhadap kuasanya yang menyucikan. Sungguh kasih yang sangat besar dan sikap yang sangat merendahkan diri. Meskipun kita tidak meminta rahmat ilahi, Kristus rela menanggung penebusan kita. Tetapi dokter kita yang besar itu meminta penyerahan setiap jiwa dengan tidak bertanya-tanya. Kita tidak pernah akan dapat menentukan perkara kita sendiri. Kristus yang harus mengatur seluruh pengelolaan kehendak dan perbuatan. Kita dapat memuji-muji diri kita sendiri bahwa tabiat akhlak kita sudah benar dan kita tidak perlu merendahkan diri di hadapan Allah seperti orang berdosa biasa. Tetapi kita harus dengan sesuka hati memasuki kehidupan dengan cara yang tepat seperti kepala orang berdosa. Kita harus meninggalkan kebenaran kita sendiri dan memohon kebenaran Kristus untuk dihisapkan dalam diri kita. Kita harus bergantung seluruhnya pada Kristus untuk kekuatan kita. Diri harus mati. Kita harus menyadari bahwa semua yang ada pada kita berasal dari kekayaan rahmat ilahi yang melampaui segala-galanya. Biarlah kiranya ini yang menjadi bahasa hati kita. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah diberi kemuliaan oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Iman yang tulen diikuti oleh kasih dan kasih oleh penurutan, segala kuasa dan nafsu dari orang yang bertobat ditaruh di bawah pengendalian Kristus. Rohnya adalah kuasa yang membaharui, mengubahkan kepada citra ilahi semua yang akan menerimanya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ia merasa bahwa ia telah dibeli dengan darah Kristus dan terikat dengan ikrar yang paling hikmat untuk memuliakan Allah dalam tubuh dan rohnya yang menjadi milik Allah. Kasih akan dosa dan kasih akan diri sendiri telah ditaklukkan di dalam dirinya. Setiap hari ia bertanya, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Tuhan, apa yang Kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menyampaikan bagi kita
Kristus satu-satunya juru selamat. Tidak ada jalan keselamatan yang lain selain dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak peduli siapapun kita, bagaimanapun kehidupan kita, kita hanya dapat diselamatkan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Kita hanya perlu bertobat, datang kepada Tuhan, menjatuhkan diri kita dengan tidak berdaya di batu karang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita harus merasakan kebutuhan kita terhadap dokter satu-satunya yang dapat menyembuhkan kita dari penyakit kusta dosa itu. Sekaya apapun, semiskin apapun, sebaik apapun, sejahat apapun kita butuh Kristus untuk diselamatkan. Kita tidak akan bisa sembuh dari penyakit dosa kita dengan usaha, dengan etikat baik kita, amal ibadah kita tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya oleh karena kasih karunia Yesus Kristuslah, maka kita akan mendapatkan kasih karunia jalan keselamatan. Untuk itu, mari kita terus bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah saya telah menyerahkan keinginan, pengendalian hidup saya kepada Kristus? Apakah saya telah mati diri dan membiarkan Yesus yang hidup dalam kehidupan saya? Apakah saya terus bertanya, bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Tuhan, apa yang Kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kiranya pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bagian kehidupan kita, dan kita dimampukan untuk terus datang lebih dekat kepada Kristus, Sang Juru Selamat kita, Sang Penebus kita. Dan dengan pertolongan Tuhan, ketika Dia datang di kali yang kedua, kita akan siap menyambut Dia di angkasa. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, yang bersemayam dalam tahta surga, pagi hari ini pekabaran firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan. Siapapun kami, apapun latar belakang kami rindu untuk datang bertobat, berserah, datang di kaki salib-Mu ya Tuhan, untuk menyadari kebutuhan kami akan Engkau, untuk terus bergantung sepenuhnya kepadamu. Untuk itu ya Tuhan, pertambahkan kepada kami iman yang kuat, pertambahkan kesetiaan kepadamu, kemampuan yang kuat untuk terus lebih berserah kepadamu, agar kami bisa lebih peka akan kehendak Tuhan dan dapat menghidupkan agenda-agendamu dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup bisa menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kesehatan, umur yang panjang, murah-murah rezeki dari surga terus bisa menjadi bagian kehidupan kami. Dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan yang mudah menimpa kami. Dan dengan pertolongan Tuhan, apabila umat-umat Tuhan sedang mengalami duka cita, sakit, penyakit, pergumulan, tantangan yang sedang dihadapi saat ini, kiranya rahmat Tuhan menjadi bagian kami semuanya, menuntun, menguatkan kami menjadi solusi, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami akan merasakan indahnya terus berjalan bersama-sama dengan Engkau hingga Maranatha. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, jadilah menurut apa yang Kau pandang baik, bukan kehendak kami. Karena kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.